It's a consoling gizi. Casus, leven jantung, and stroke. Assalamualaikum Bu. Oh ya, waalaikumsalam. Mari Ibu, silahkan duduk. Makasih Bu. Ya. Baik Bu, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Galda, merupakan ahli gizi yang saat ini bertugas. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Emma. Oh, Ibu Emma ya. Kalau besok tahu Ibu Emma ada keperluan apa ya Bu? Saya ingin berkonsultasi. Oke, kalau begitu saya boleh lihat surat rujukan dari dokternya Bu? Ibu, saya lihat terlebih dahulu ya. Ibu Emma, hasil dari rujukan dokter ini dan datanya saya lihat Ibu mempunyai kolesterol yang tinggi dan Ibu juga sebelumnya punya riwayat penyakit hipertensi dan sedang menjalani terapinya ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk berbicara sama dengan saya untuk berhasil proses konseling ini? Saya bersedia Bu. Baik Ibu. Apakah Ibu tahu sebelumnya kalau memiliki kolesterol yang tinggi itu dapat menjadi penyebab utama dari stroke? Saya tidak tahu Bu. Namun akhir-akhir ini saya merasa secara tiba-tiba sulit berjalan Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Yang Ibu katakan itu merupakan gejala awal dari stroke sebenarnya Bu, karena pengaruh dari kadar kolesterol Ibu yang tinggi tadi. Dan ini yang saya lihat juga menurut catatan medis, berat badan Ibu 64 kilo dan tinggi badan 162 cm ya Bu. Dan itu termasuk golongan obesitas Ibu. Iya Bu, kalau berlebih berarti tidak boleh ya Bu? Ya Bu, benar sekali. Kalau kelebihan status gizi itu bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang sedang Ibu alami sekarang. Oh, seperti itu ya Bu. Apa ada makanan yang Ibu sukai atau tidak disukai atau alergi gitu Bu? Dan apakah Ibu ada gangguan dalam menelan makanan? Saya tidak mempunyai alergi dan saya juga tidak mempunyai gangguan menelan. Saya menyukai sayur, buah, dan umbi-umbian Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Biasa yang masak di rumah itu siapa ya Bu? Saya masak sendiri Bu. Oh, untuk olahan sayurnya itu Ibu sering dibikin seperti apa Bu masakannya? Saya lebih suka membuat sayur dengan santan, seperti sayur lodeh, gulai sayur, seperti itu Bu. Oke baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar saya tahu nih apa aja yang Ibu makan dalam sehari kemarin. Mulai dari Ibu bangun tidur sampai Ibu bangun tidur lagi. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Oke. Nah untuk kemarin itu Ibu bangun jam berapa dan kemudian Ibu itu melakukan kegiatan apa ya Bu? Saya bangun jam 6, saya langsung sholat dan berberes Bu. Nah setelah bangun Ibu setelah merapikan rumah, apakah ada yang Ibu konsumsi? Ada Bu, saya minum air putih, kemudian saya sarapan sekitar jam 7. Saya mengkonsumsi nasi, ikan lele goreng, tempe sambal, dan sayur lodeh Bu. Baik Ibu, untuk takaran secara keseluruhan itu bisa disebutkan satu persatu Ibu? Kalau untuk nasi, saya biasa satu porsi sekitar 1 centong nasi. Kemudian untuk lauknya satu ikan ukuran kecil dan tempenya 2 buah. Baik Ibu, kemudian apakah Ibu ada mengkonsumsi snack pada jam 9 atau jam 10 gitu Bu? Ada Bu, sekitar jam 10 saya membuat kolak dengan santan 1 porsi, sekitar 5 sendok makan takaran yang saya konsumsi Bu. Oke Ibu, terus ada nggak Ibu mengkonsumsi minuman gitu Bu? Ada Bu, saya minum air putih. Air putih aja ya Bu ya. Selanjutnya Ibu makan siang ada masak apa ya Bu?
Untuk makan siangnya Ibu ada masak apa Bu? Saya mengkonsumsi nasi, telur semur, dan sayur ubi tumbuk. Nah, untuk takarannya seperti apa ya Bu? Kalau itu saya kurang lebih sama dengan yang tadi. Berarti sampai ya Bu jam pagi. Oke. Selanjutnya ya, Ibu ada nggak kegiatan olahraga atau aktivitas lain pada sore hari? Saya jarang sekali Bu berolahraga. Kebetulan kemarin saya jalan sehat jam 4:30 di taman dekat rumah Bu. Oke Bu, setelah melakukan aktivitas fisik nih Bu, Ibu itu ada nggak mau konsumsi apa untuk sebagai cemilannya? Pulang dari jalan sehat kemarin, saya membuat singkong sekitar 2 potong ukuran sedang. Singkongnya direbus ya Bu? Iya. Oke baik. Untuk makan malamnya itu Ibu masak apa ya Bu? Kalau untuk makan malam saya mengkonsumsi 1 porsi nasi, 1 porsi ikan kembung goreng, dan tahu tempe goreng, dan buahnya jeruk manis Bu. Oke Bu, saya akan mengulangi apa aja nih yang Ibu konsumsi dalam sehari kemarin, mulai dari Ibu bangun pagi hingga bangun pagi lagi ya Bu. Iya Bu, silahkan Bu. Kemarin Ibu itu bangun jam 6 ya Bu. Kemudian setelah Ibu kegiatan membersihkan rumah, Ibu minum air putih. Kemudian sarapannya itu dimulai dari jam 7 pagi dengan takaran nasinya 1 centong. Terdapat lauk hewani yaitu ikan lele yang Ibu goreng dalam ukuran kecil. Kemudian ada tempe sambal kecap dan sayur lodeh dengan ukuran 2 centong sayur ya Bu. Apakah sudah benar? Iya Bu, sudah benar. Selanjutnya pada jam 9.30 tadi Ibu membuat kolak dengan santan sekitar 5 sendok makan ya Bu, atau Iya, 1 Bu. mangkok kecil. Iya Bu. Setelah itu untuk makan nasinya Ibu makan nasi dengan 1 centong nasi, kurang lebih sama seperti takaran di pagi hari, dan itu makan nasi, terus juga bikin telur semur, kemudian sayurnya itu ubi tumbuk ya Bu. Dan untuk porsinya kurang lebih sama seperti pagi, cuman beda di telur saya takaran itu 1 buah telur mata sapi ya Bu ya. Oke, selanjutnya untuk sehabis pulang dari jalan sehat tadi Ibu konsumsi pada jam 5, dan itu Ibu membuat singkong dengan direbus dengan ukuran 2 potong sedang. Iya Bu. Apakah sudah benar Bu? Benar Bu. Oke, terakhir untuk malam hari itu Ibu mengkonsumsi 1 porsi nasi, 1 porsi ikan gepung goreng, dan 1 ukuran sedang potongan kecil tahu tempe goreng, kemudian 1 buah jeruk manis. Apakah ada yang terlupa atau ada tambahan lain Bu? Sudah pas Bu. Saya rasa tidak ada Bu. Baik Bu, saya lihat dari hasil Ibu makan sehari kemarin itu Ibu memang suka makan yang lebih digoreng dan ada yang bersantan gitu ya Bu ya. Kemudian kalau begitu mohon tunggu sebentar ya Bu, saya akan menghitung jumlah kebutuhan Ibu dulu. Selagi saya menghitung, Ibu boleh baca leaflet yang atau buku yang ada di sini ya Bu. Ini ada bukunya dan ini leafletnya. Bu, maaf ya sudah menunggu lama. Baik Bu, jadi hasilnya bagaimana ya Bu? Nah, setelah saya perhitungkan hasil asupan Ibu itu sehari kemarin sudah bisa dibilang berlebih dari kebutuhan Ibu yang sebenarnya. Nah, dikarenakan Ibu sering mengonsumsi goreng-gorengan dan yang bersantan itu
serta ibu mengonsumsi buahnya 1 kali di malam hari. Oh gitu ya Bu. Jadi itu buruk ya Bu untuk saya. Kalau ibu selalu mengonsumsi seperti itu, maka penyakit ibu itu akan berlanjut dan berdampak menjadi gejala stroke awal. Kemudian karena bahan makanan ibu juga mengandung kadar kolesterol yang sangat tinggi. Kalau ibu bersedia, saya akan bantu ibu ke tahap konseling selanjutnya. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu, saya mau. Saya tidak mau sakit saya tambah parah Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Nah, kalau begitu ibu hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan Bu di dalam level di sini ya Bu. Bagaimana menurut ibu? Wah, susah sekali ya Bu. Tidak susah kok Bu, saya yakin ibu pasti bisa melakukannya. Berarti di sini saya harus menghilangkan makanan yang goreng-gorengan dan bersantan ya Bu. Bukan dihilangkan sih Bu, tapi lebih tepatnya itu dikurangi. Karena apalagi kan ibu masih melakukan terapi ya untuk hipertensi, jadi alangkah baiknya sih dikurangin aja ya Bu. Mulai dari sekarang ibu juga harus bisa lebih mengonsumsi buah dengan sering, jangan hanya 2 kali sehari atau 1 hari sekali saja ya Bu, karena anjuran dalam mengonsumsi buah itu yang sebenarnya 3-4 kali dalam sehari sesuai dengan konsumsi makanan kita. Begitu ya Bu. Supaya kolesterol dan lemak jahat yang ada di dalam tubuh ibu itu bisa berkurang, karena sayur dan buah itu bersifat anti karsinogen, di mana itu baik untuk ibu. Begitu ya Bu. Tidak apa-apa Bu, nggak usah khawatir, tenang aja ya Bu, kurangin aja untuk mengkonsumsi telur dan dagingnya juga seperti anjuran yang terdapat dalam leaflet ini. Baik Bu, kalau sayurnya bagaimana ya Bu? Soalnya saya lebih suka mengkonsumsi sayur yang bersantan. Nah, kalau untuk pengolahan santan ibu bisa mengurangi aja ya Bu, karena ibu juga kurang suka karena makanan tanpa santan. Ibu bisa melakukannya dengan modifikasi resep sayur tersebut seperti ditumis atau di oseng-oseng atau yang lainnya gitu ya Bu. Baik Bu, saya mengerti Bu. Ya Ibu, jika masih ada yang belum dipahami, Ibu bisa menghubungi saya di nomor telepon yang ada di kertas leaflet ini ya Bu. Iya Bu, berarti kertas ini semua untuk saya ya Bu? Betul sekali Bu. Baik, kalau begitu konseling untuk hari ini kita selesaikan. Selanjutnya kita akan bertemu 2 minggu ke depan ya Bu. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat ya Bu. Baik Bu, saya akan datang lagi. Terima kasih juga ya Bu. Ya Ibu, sama-sama. Saya permisi ya Bu. Ya Ibu, hati-hati ya.